Di video kali ini saya akan membahas tentang capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Tujuan melakukan capital budgeting adalah untuk merencanakan proyek, lalu menilai suatu proyek itu layak atau tidak, lalu menyeleksi proyek, serta menentukan alternatif agar dapat memaksimalkan nilai, dan yang terakhir untuk membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Mengapa sih capital budgeting itu penting? Karena investasi yang dilakukan pastinya untuk jangka panjang dan juga membutuhkan dana yang cukup besar, dan apabila melakukan investasi tentunya akan berkaitan dengan risiko sehingga harus diperhitungkan dengan baik. Untuk proyek sendiri itu terdapat dua kategori. Yang pertama ada mutual exclusive project, yaitu dua atau lebih proyek yang mempunyai manfaat yang sama dan saling meniadakan. Apabila proyek yang layak itu dipilih, berarti NPV positifnya lebih besar daripada proyek yang salah satunya. Dan satu lagi adalah independent project, yaitu dua atau lebih proyek yang tidak saling berhubungan. Jadi proyek yang layak yang memiliki NPV positif itu dapat diterima keduanya. Metode penilaian atau model penilaian itu ada 4. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value, yang ketiga ada profitability index, yang keempat ada internal rate return. Untuk payback period sendiri adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Namun sayangnya metode ini tuh tidak memperhatikan nilai time of value money-nya. Selanjutnya adalah net present value, yaitu expected cash flow pada masa depan di present value kan lalu dikurangkan dengan I0. Kriteria keputusannya adalah apabila NPV lebih besar atau sama dengan 0, maka usulan proyek diterima. Lalu apabila NPV sama dengan 0, maka usulan diterima karena memberikan nilai yang sama dengan required rate of return-nya. Namun apabila NPV itu kurang dari 0, maka usulan proyek itu ditolak. Yang ketiga ada profitability index, yaitu present value cash inflow dibagi 0. Kriteria keputusannya apabila PI lebih besar atau sama dengan 1, maka usulan proyek diterima. Atau apabila PI itu kurang dari 1, maka usulan proyek ditolak. Yang terakhir ada internal rate return, atau tingkat suku bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria keputusannya apabila IRR itu lebih besar atau sama dengan required rate of return, maka usulan proyek diterima. Dan satu lagi apabila IRR itu lebih kecil daripada required of return-nya, maka usulan proyek ditolak. Meskipun capital budgeting ini memberikan banyak wawasan tentang prospek bisnis di masa depan, bagaimanapun juga hal itu tidak dapat disebut sebagai metode yang sempurna. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa keterbatasan penganggaran modal. Yang pertama ada arus kas, yang kedua garis waktu, yang ketiga nilai waktu, dan yang terakhir tarif diskon. Selanjutnya ada contoh soal. Yang ini merupakan pengerjaan menggunakan metode payback period. Dan yang ini menggunakan pengerjaan menggunakan metode NPV atau Net Present Value. Lalu yang ini menggunakan pengerjaan dengan metode IRR. Dan yang ini pengerjaannya menggunakan metode Profitability Index atau PI. Lalu yang terakhir, pengerjaannya menggunakan metode
ARR. Sekian tadi penjelasan tentang capital budgeting dari saya. Terima kasih.